Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023, perkenalkan nama saya Nani Haryati. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 2023 Universitas Pamulang Tangerang dengan NIM 221012350037. Saya mengajar di SMK Insan Prima Mandiri Garut dengan mengampu mata pelajaran ekonomi bisnis di kelas 10. Pada hari ini, hari Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi lembaga keuangan. Besar harapan saya atas kritik, saran, dan masukan dari Bapak Ibu semua agar kedepannya proses pembelajaran saya lebih baik lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semua ya. Ibu lihat wajah-wajahnya pada seger ya, pada rapi semua, sehat semua ya. Alhamdulillah. Kita semua di sini bisa berkumpul hari ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk kelancaran kita semua. Silakan dipimpin doanya oleh ketua kelasnya Firman. Silakan Firman, pimpin doanya. Memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sebelum ibu mulai, coba perhatikan di sekeliling kalian, rapikan kursi, meja, ataukah ada sampah di depan belakang kalian. Kalau ada, sampahnya diambil dibuang ke tempat sampah. Rapikan, terus buat nyaman duduk kalian ya, biar belajarnya semangat ya. Hari ini ibu akan melakukan absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Aldi, ada Aldi? Hadir. Andi nih? Sakit? Sudah berapa hari sakitnya? 3 hari. Kita doakan semuanya semoga Andi cepat sembuh. Nanti kalau sudah 3 hari tidak masuk itu kalian harus nengok ya perwakilan dari kelas nanti ke rumah Andi. Aurelia hadir. Desri masih ingat? Ya, kita belajar kemarin tentang apa? Rencana usaha kecil dan menengah. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan? Kita balik dulu ya ke pertemuan sebelumnya. Rencana usaha, pengertian rencana usaha. Cung, siapa yang bisa? Oke, Naila. Apa Naila? Rencana usaha adalah suatu perencanaan berdasarkan penelitian dan analisis cermat tentang tindakan-tindakan, langkah-langkah, kebijakan, jalan keluar dari pengoperasian usaha yang dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat mencapai hasil-hasil yang ditargetkan. Oke, bagus. Terus buat Naila. Masih lemes nih. Biar semangat. Nah, kita kan nanti akan materinya tentang lembaga keuangan. Kita akan tentang uang. Terus semangat ya. Nah, biar pagi ini kita semangat. Nah, ibu mau coba salah satu dari kalian kita pimpin dia deh, biar semangat semuanya. Ya, siapa yang memimpin dia? Ayo. Nuri, boleh Nuri. Oke, kita semangat dulu ya. Kita yel-yel dulu biar semangat nih, biar gak ngantuk. Tuh masih ada wajah-wajahnya yang masih lemes, ngantuk. Oke? Oke, ikutin saya ya. Tepuk semangat. Semangat pagi. Sekali lagi ya. Pas semangat paginya harus kencang suaranya ya. Oke, tepuk semangat. Semangat.
Yang pertama, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan, ya. Yang kedua, mengidentifikasi lembaga keuangan. Yang ketiga, membedakan berbagai jenis lembaga keuangan. Yang keempat, menganalisis berbagai permasalahan. Oke, ya. Kita lihat. Nah, sekarang Ibu akan menyajikan sebuah video tentang bank, ya, bank dengan kasus-kasusnya, ya. Silakan simak videonya. Tahukah kamu apa itu lembaga keuangan? Jika kamu tahu, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang kegiatannya dapat menghimpun aset dalam bentuk dana untuk pendanaan kegiatan ekonomi, proyek pembangunan, dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perbankan, pengertian lembaga keuangan ini adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada Sudah kalian simak video tadi? Sudah. Dalam video tadi, menurut kalian lembaga bank itu dibagi menjadi ada beberapa jenis. Contohnya bank sentral, bank umum, bank apa? Bank Kekreditan Rakyat atau BPR. Apalagi? Bank swasta, ya, bank swasta, bank asing. Nah, kalau bank sentral itu apa? BI, yaitu Bank Indonesia. Bank sentral itu bank yang ada di pusat, yaitu Bank Indonesia, ya. Dia yang mengelola bank-bank di bawahnya. Kemudian bank umum itu ada apa aja? BNI, itu bank yang pemerintah, ya. BNI, ada juga yang BUMN itu seperti Mandiri, BJB gitu, ya. Nah, terus yang bank asing. Nah, tadi ada yang bank asing itu bank swasta dulu, bank swasta yang dikelola oleh pihak swasta, ya. Dan bank asing adalah bank yang dikelola oleh pihak asing. Nah, untuk selanjutnya Ibu tampilkan PPT yang materi dari lembaga keuangan ini. Nah, bisa kelihatan. Nah, kompetensi dasarnya adalah memahami lembaga keuangan. Ya, kemudian, nah ini lembaga keuangan. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis lembaga keuangan. Yang kedua, lembaga keuangan bank. Yang ketiga, lembaga keuangan non-bank. Nah, yang termasuk dengan tadi sudah yang lembaga keuangan, ya. Ada bank umum, bank sentral, bank swasta, bank asing. Nah, ini yang termasuk dalam lembaga keuangan non-bank adalah ada pasar modal, apalagi asuransi, terus dan pegadaian. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk lembaga non-bank, ya. Sekarang kita akan Ibu sajikan sebuah video tentang kasus, ya, masalah-masalah di kehidupan kita. Kalian sering mendengar kejahatan perbankan? Ya, sering. Perbankan, ya, jadi dengan tiba-tiba uang kita hilang, ya, atau kita tidak melakukan transaksi, tapi ujung-ujung ada laporan bahwa kita transfer ke siapa, padahal tidak, ya. Nah, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Di sini Ibu tampilkan video tentang kejahatan. Disimak video.
Pernah dengar posisi data analis? Saat ini data analis lagi banyak banget dibutuhin sama perusahaan. Yang pertama, satu tersangka DPO waktu kasus Tuhan kita, ya, inisialnya P. Mana P? Ini P. Ini adalah DPO untuk Tuhan kita. Dia sama-sama orang dari sektor ya. Perannya adalah setelah mendapat SLIK dari OJK yang pertanyaan dari salah satu anggota pegawai bank pegawai bank. Setelah mendapatkan SLIK kemudian menyerahkan kepada. Nah, gimana? Sudah menyimak video tadi? Sudah. Kejahatan perbankan ya. Nah, sekarang ini marak sekali namanya kejahatan perbankan. Karena apa? Kita itu sudah namanya apa ya? Zamannya serba digital. Jadi semua orang tuh kayak ngambil uang, tidak usah kalau misalnya mau bayar nih pakai HP bisa ya, pakai m-banking ya, nggak usah pakai ATM lagi, udah serba canggih, serba digital. Makanya kejahatan perbankan ini bisa dilakukan oleh digital juga ya, gampang, bisa kayak broker apa hati-hati ya. Kita harus kayak PIN ATM atau m-banking kita, PIN di HP kita berapa. Nah, setelah menyimak video tadi tentang kejahatan perbankan, coba kalian silakan ajukan pertanyaan mengenai kasus atau masalah kejahatan perbankan tadi ya. Silakan siapa yang akan mengajukan pertanyaan tentang kejahatan perbankan itu silakan ditulis di papan tulis ya. Satu orang satu pertanyaan bisa ditulis. Siapa dulu silakan? Saya dulu Bu. Oke, Nuri silakan tuliskan pertanyaan di papan tulis ya. Nah, teman-teman kalian sudah memberikan pertanyaan tentang kejahatan-kejahatan atau studi kasus yang sudah ibu tampilkan tadi di video. Ada berapa pertanyaan? 5. Ada 5 pertanyaan di sini yang harus kalian pecahkan bagaimana. Yang pertama, cara uang kita aman di bank tidak terkena kejahatan perbankan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan apabila kita terkena kejahatan perbankan. Yang ketiga, siapa yang bisa melakukan kejahatan perbankan. Yang keempat, mengapa kejahatan perbankan bisa terjadi. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan kejahatan perbankan. Nah, sudah ya, sudah mengerti ini 5 pertanyaan ini. Nah, ini kasus yang atau masalah yang harus kalian pecahkan. Nah, sekarang ibu akan membagi 4 kelompok dari kalian itu untuk membahas pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti tugasnya kalian membahas pertanyaan ini. Bisa menggunakan, nanti ibu bagikan modul ajar. Bisa kalian lihat artikel-artikel atau browsing ya. Di tiap kelompok ada perwakilan yang ibu bolehkan untuk memakai HP ya, handphone ya. Kalian bisa browsing di situ tentang kejahatan perbankan ya. Ada yang lihat modul, browsing di handphone. Ada juga buku yang bisa membantu kalian untuk memecahkan masalah-masalah ini. Mengerti ya? Semua? Oke. Sekarang kita pembagian kelompok dulu. Untuk pembagian kelompok
LKPD-nya ini ada petunjuknya apa di sini ya, cara pengerjaannya bagaimana. Nah, nanti Ibu akan bagikan juga modul belajar. Di sini ada materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalian bisa baca-baca untuk menyelesaikan masalah yang 5 ini ya. Ada bisa sedia handphone, browsing dari modul atau artikel boleh ya. Sekarang Ibu kasih satu kelompok boleh. Semuanya sudah mendapatkan modul sama LKPD-nya sudah kelas ya. Jadi nanti yang menuliskan yang bagi tugas ya, bagi tugas ada 6 orang per kelompok, yang 1 orang menuliskan, yang lainnya bisa browsing, lihat modul, bantu yang lainnya ya. Jadi yang 1 orang hanya menuliskan, yang lain bantu untuk jawabannya. Ngerti ya? Sekarang silakan mulai. Ibu kasih waktu selama 15 menit untuk mengerjakan tugas ini. Silakan dikerjakan. Jadi ditulis pakai spidol, nanti kalian tempel di pojok kelas sana ya. Sudah selesai, kalian tempel hasilnya, terus nanti masing-masing kelompok mengunjungi atau melihat hasil karya kelompok lainnya. Bisa? Oke ya. Sekarang Ibu bagikan ini spidolnya, bebas mau spidol apa? Kalian bawa di sini ya, mau spidol warna apa? Biar tidak untuk yang merah, biru, kuning, hijau. Silakan ambil spidolnya yang kira-kira warnanya. Oke, waktunya berdiskusi habis ya. Sekarang tiap kelompok silakan tempel hasil karyanya di pojok kelas masing-masing. Nanti setiap kelompok mengunjungi atau melihat hasil karya kelompok lainnya. Silakan tempel hasil karyanya di pojok kelas. Silakan kelompok merah dulu, lanjut kuning. Silakan kuning.
hijau. Oke, sekarang Ibu kasih kesempatan untuk mengomentari hasil karya orang lain. Pertama dari kelompok merah, silakan kelompok merah ingin mengomentari kelompok apa? Kelompok kuning. Nah, silakan menurut kelompok merah bagaimana? Kelompok kuning gimana? Saya perwakilan dari kelompok merah. Menurut saya hasil diskusi dari kelompok kuning kurang lengkap karena belum menyelesaikan dari 5 soal yang ditanyakan. Oke, ya. Gimana kelompok kuning menerima? Menerima ya, karena belum lengkap katanya kata kelompok merah. Selanjutnya sekarang kelompok kuning akan mengomentari kelompok mana? Kelompok biru. Kelompok biru. Oke, menurut kelompok kuning, kelompok biru bagaimana? Jawabannya sudah lengkap tapi belum semua soal diselesaikan. Oh, ada beberapa soal yang belum diselesaikan. Bagaimana kelompok biru? Betul? Ya, yang nanti dilengkapi lagi. Ya, terima kasih kelompok kuning. Selanjutnya kelompok hijau mau komentari? Kelompok merah. Kelompok merah. Menurut kelompok hijau bagaimana? Kelompok merah? Menurut kami kelompok merah sudah sangat lengkap pekerjaan pertanyaan tersebut. Oh, Sangat baik. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok biru. Berarti terakhir mengomentari kelompok hijau. Nah, menurut kelompok biru bagaimana? Menurut kami kelompok hijau sudah cukup. Cuma Masih ada kekurangannya. Oke, nah ya. Terima kasih untuk masing-masing kelompok karena sudah mengomentari dan mengunjungi hasil karya kelompok lain. Nah, ini hasil karya beberapa kelompok. Masih ada kekurangannya. Nanti tolong diperbaiki ya, masing-masing kelompok yang belum lengkap dilengkapi, yang masih salah diperbaiki. Oke. Nah, sekarang setelah kalian mengomentari kelompok yang lain, sekarang waktunya kalian presentasi hasil karya masing-masing kelompok. Ya, silakan tentukan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil karya kelompoknya. Oke, silakan kita mulai dari kelompok dari kelompok hijau. Silakan kelompok hijau dulu ke depan untuk mempresentasikan. Kasih semangat kelompok hijau. Silakan kelompok hijau. Yang lain disimak ya, perkenalan namanya siapa dari kelompok mana untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Lia. Saya perwakilan dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari pertanyaan ditanya yang pertama untuk soal bagaimana agar uang kita aman di bank atau tidak terkena kejahatan perbankan. Yang pertama, rutin cek saldo tabungan. Lalu yang kedua, pilih bank terpercaya. Ketiga, gunakan PIN berbeda dan sulit ditebak. Lalu yang terakhir, jangan gampang percaya kepada orang lain. Oke, bisa dipahami? Bisa. Lalu yang selanjutnya, pertanyaan nomor 2, apa yang harus kita lakukan apabila kita terkena kejahatan perbankan? Yang pertama, mewaspadai permintaan informasi data diri dan perbankan kita. Terus yang kedua, kenalilah produk dan merchant sebelum membayar. Karena kan suka ada yang merchant yang enggak, jadi kita harus menelusuri dulu gitu. Kita apakah emang benar-benar baik atau emang ada orang yang berniat jahat gitu ya. Lalu hindari penggunaan PIN sesuai tanggal lahir karena pasti kita kalau soal PIN biar gampang diingat, jadi kita pakainya sesuai tanggal lahir gitu. Nah, sebaiknya dihindari untuk kedepannya. Dan perlu diingat, kartu kredit hanya digesek 1 kali. Jadi jika kalian udah menggesek kartu kredit, ya udah, kalau misalkan ada penipu atau apa jangan dipercaya karena kan kita udah menggesek kartu kredit. Lalu yang ketiga pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan kejahatan perbankan? Yang pertama ada card skimming, di mana tindakan pencurian data kartu ATM dengan menyalin informasi. Lalu yang kedua ada phishing. Kalau phishing itu tindak kejahatan
banking untuk mendapat data dari kartu kredit. Lalu yang terakhir ada herding. Tindak kejahatannya menggunakan data kartu debit atau kredit yang diperoleh secara ilegal. Lalu yang keempat, pertanyaannya, mengapa kejahatan perbankan bisa terjadi? Karena yang pertama, kurangnya pengawasan internal dan juga adanya faktor internal. Lalu yang kelima, apa yang dimaksud dengan kejahatan perbankan? Sebenarnya dalam undang-undang perbankan itu tidak menjelaskan mengenai kejahatan perbankan, melainkan kejahatan perbankan dapat diartikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan, di mana pengertian itu dapat mencakup segala kejahatan yang melanggar hukum di bidang perbankan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok merah, silakan kelompok merah untuk perwakilannya mempresentasikan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi, perwakilan dari kelompok merah. Saya akan mempresentasikan hasil kerja yang berjudul kejahatan perbankan. Pertanyaan yang ke-1 Masalah yang pertama. bagaimana agar uang kita aman di bank? Yaitu solusinya yang ke-1 rutin cek saldo tabungan, yang kedua pilih bank terpercaya, yang ketiga simpan uang di beberapa bank, yang keempat gunakan PIN berbeda dan sulit ditebak, yang kelima simpan buku tabungan dan kartu ATM, yang keenam lindungi data pribadi akun perbankan, yang ketujuh jangan gampang percaya orang lain. Masalah yang kedua, apa yang harus kita lakukan apabila terkena kejahatan perbankan? Nasabah yang menjadi korban kejahatan perbankan dapat mengadu ke pihak bank dalam melakukan pengaduannya. Nasabah dapat merujuk pada salah satu kewajiban hukum yang dibedakan pada bank untuk menjaga setiap simpanan dana, data, dan atau informasi nasabah. Masalah yang ketiga, siapa yang bisa melakukan kejahatan perbankan? Yaitu orang yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari masyarakat. Masalah yang keempat, mengapa kejahatan perbankan bisa terjadi? Kebanyakan pelaku kejahatan tahu peraturan tentang kejahatan perbankan, tetapi tuntunan gaya hidup yang tinggi menjadi penyebab utama tindakan kejahatan ini. Masalah yang kelima, apa yang dimaksud dengan kejahatan perbankan? Kejahatan dalam perbankan dapat diartikan sebagai tindakan pidana di bidang perbankan yang dalam pengertian ini mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Sekarang coba lihat di LKPD-nya ada rangkuman ya. Nah, yang itu ada rangkuman. Di situ ada rangkuman ya, yang ada. Coba lihat. Nah, di sininya yang pas ini di belakangnya ada rangkuman ya. Rangkuman kegiatan kolaborasi hari ini. Nah, yang ini. Nah, sekarang kalian boleh membuat rangkuman apa saja yang sudah kalian dari 5 masalah ini kalian buat rangkuman, dituangkan dalam LKPD seperti ini ya. Nah, setelah membuat rangkuman sekaligus kalian memberikan refleksi ya, refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dengan materi lembaga keuangan dan studi kasus kejahatan perbankan. Silakan kalian tuangkan sesuai kelompoknya masing-masing di bawah kesimpulan dan refleksi pembelajaran hari ini ya. So, silakan berdiskusi lagi untuk membuat rangkuman.
dapat banyak ilmu tentang lembaga keuangan, bisa diapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nanti kalau orang tua kalian mau ini ke bank, bagusnya ke bank mana ya, konvensional atau syariah. Nah itu kalian nanti bisa memberikan gambaran ya kepada orang tua atau keluarga kalian. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan sangat-sangat berapresiasi atas semangat kalian belajar hari ini. Nah nanti mungkin di akhir Ibu akan memberikan post-test berupa kuisis ya. Nanti Ibu kasih linknya kuisis itu nanti bisa dikerjakan. Terus untuk minggu depan materi yang akan kita pelajari kalian bisa baca-baca dulu atau nyari informasi tentang lembaga non-bank ya, non-bank. Ada pegadaian, asuransi, leasing, kayak adilan ya. Nanti kalian bisa cari literasi atau bisa browsing, bisa di berita-berita banyak lah tentang lembaga non-bank ya. Oke, untuk hari ini mungkin Ibu cukupkan sekian. Terima kasih, sehat terus, jaga kesehatan. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas Firman untuk memimpin doa. Sebelum pulang, kita berdoa mulai.